Ada satu momen dalam hidup yang hampir semua orang pernah rasakan. Momen ketika semuanya terasa lambat, bahkan seperti berhenti. Kamu sudah berusaha, kamu sudah menunggu, kamu sudah melakukan yang kamu bisa, tapi hasilnya belum juga datang. Di titik seperti itu, kebanyakan orang mulai bertanya pada hidup, kenapa harus selama ini? Kenapa harus sesulit ini? Kenapa seolah hidup menahanku di tempat yang sama? Namun, ada sebuah rahasia yang jarang sekali dibicarakan, bahwa sabar bukan sekadar menunggu. Sabar adalah kesadaran. Dan ketika kesadaran itu benar-benar hidup di dalam diri seseorang, sabar tidak lagi terasa seperti beban. Ia berubah menjadi kekuatan yang tenang, tapi tidak bisa diguncang. Mari kita masuk lebih dalam. Bayangkan, seorang pelaut di tengah lautan. Angin tidak selalu bersahabat, gelombang tidak selalu tenang. Ada hari ketika laut begitu damai, tapi ada juga hari ketika badai datang tanpa peringatan. Seorang pelaut yang bijak tidak marah pada laut. Ia tahu satu hal yang sederhana, tapi sangat dalam. Laut tidak pernah salah. Yang harus ia pelajari adalah cara membaca laut. Dalam filsafat Stoik, kesadaran ini dikenal dengan pemahaman tentang apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Banyak penderitaan manusia lahir dari satu kesalahan kecil, yaitu mencoba mengendalikan sesuatu yang memang tidak pernah berada di tangan kita. Kita ingin waktu bergerak lebih cepat. Kita ingin orang lain berubah sesuai harapan kita. Kita ingin hidup berjalan sesuai rencana kita. Namun, dunia tidak pernah bekerja seperti itu. Stoik mengajarkan bahwa kebebasan sejati muncul ketika seseorang sadar ada hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita, sikap kita, pilihan kita. Tapi hasil perjalanan dan takdir seringkali berada di luar jangkauan kita. Di titik inilah sabar mulai berubah makna. Sabar bukan lagi sekadar menahan diri. Sabar adalah kesadaran untuk berdamai dengan kenyataan. Namun, menariknya, ajaran yang sangat mirip juga hidup dalam tradisi tasawuf. Para sufi sejak ratusan tahun lalu telah berbicara tentang sabar dengan cara yang jauh lebih dalam dari sekadar bertahan. Bagi mereka, sabar adalah kesadaran hati bahwa semua yang terjadi memiliki hikmah yang belum terlihat. Seorang sufi pernah berkata, ketika engkau sabar, bukan berarti engkau lemah, engkau hanya sedang mempercayai waktu Tuhan. Bayangkan kalimat itu sebentar, mempercayai waktu Tuhan. Karena seringkali masalah kita bukan pada takdir, tapi pada ketidaksabaran kita terhadap proses takdir. Kita ingin bunga mekar hari ini, padahal benihnya baru ditanam kemarin. Kita ingin hidup berubah minggu ini, padahal perubahan besar sering lahir dari perjalanan panjang yang tidak terlihat. Sabar dalam tasawuf bukan hanya menunggu. Ia adalah kesadaran bahwa setiap peristiwa adalah bagian dari pendidikan jiwa. Kesulitan mengajarkan kerendahan hati, penundaan mengajarkan ketekunan, kehilangan mengajarkan keikhlasan, dan perlahan orang yang benar-benar sabar mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Mari kita bayangkan sebuah cerita kecil. Ada seorang pemuda yang bertanya kepada gurunya, "Guru, mengapa hidup saya terasa begitu sulit? Saya sudah berusaha, tapi hasilnya selalu lambat." Sang guru tersenyum. Ia mengajak pemuda itu berjalan ke sebuah taman. Di taman itu ada dua tanaman. Yang pertama adalah rumput kecil yang tumbuh dengan cepat. Dalam beberapa minggu saja ia sudah memenuhi tanah. Yang kedua adalah pohon bambu. Bambu itu terlihat tidak berubah selama bertahun-tahun. Pemuda itu berkata, "Lihat, rumput itu tumbuh sangat cepat, tapi bambu ini seperti tidak bergerak." Sang guru lalu berkata dengan lembut, "Yang tidak kamu lihat adalah selama bertahan-tahan, bambu itu sedang menumbuhkan akar di dalam tanah. Akar yang dalam, akar yang kuat. Dan ketika waktunya tiba, bambu bisa tumbuh sangat tinggi dalam waktu yang singkat." Pemuda itu terdiam. Kadang hidup kita seperti bambu. Di luar terlihat lambat, seolah
tidak ada perubahan. Namun, di dalam, sesuatu sedang dipersiapkan, karakter sedang dibangun, ketahanan sedang ditempa, kesadaran sedang tumbuh. Dan inilah yang dipahami oleh orang-orang yang memiliki kesadaran dalam sabar. Mereka tidak mengukur hidup hanya dari hasil yang terlihat. Mereka memahami proses yang tidak terlihat. Filsuf Stoik pernah mengatakan sesuatu yang sangat menarik, bahwa manusia sering menderita bukan karena peristiwa yang terjadi, tapi karena cara mereka menilai peristiwa itu. Seseorang kehilangan pekerjaan, ia bisa melihatnya sebagai bencana, tapi orang lain bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Peristiwa yang sama, makna yang berbeda, dan makna itulah yang menentukan kedamaian atau penderitaan seseorang. Dalam tasawuf, ini disebut husnuzon kepada takdir, yaitu kemampuan untuk tetap memiliki prasangka baik terhadap apa yang sedang Tuhan tulis dalam hidup kita. Bukan berarti semuanya terasa mudah, bukan berarti tidak ada rasa sedih. Namun di balik semua itu, ada keyakinan yang tenang bahwa hidup tidak pernah bergerak tanpa tujuan. Orang yang sadar akan sabar memiliki satu kualitas yang sangat langka di zaman ini. Ia tidak tergesa di dunia yang serba cepat. Ia memilih untuk tetap tenang di dunia yang penuh kebisingan. Ia memilih untuk tetap jernih karena ia memahami sesuatu yang sederhana. Segala sesuatu di alam semesta memiliki waktunya sendiri. Matahari tidak pernah terburu untuk terbit. Bulan tidak pernah memaksa dirinya untuk bersinar lebih cepat. Dan pohon tidak pernah panik karena buahnya belum matang hari ini. Namun manusia sering lupa pada ritme alam ini. Kita ingin semuanya sekarang, padahal sebagian hal terbaik dalam hidup justru membutuhkan waktu. Cinta yang matang membutuhkan kesabaran. Karakter yang kuat membutuhkan ujian. Dan jiwa yang bijak membutuhkan perjalanan panjang. Kesadaran dalam sabar akhirnya membawa seseorang pada ketenangan yang berbeda. Ia tidak lagi hidup dalam kecemasan yang berlebihan tentang masa depan. Ia melakukan yang terbaik hari ini, lalu menyerahkan hasilnya pada waktu dan pada Tuhan. Ini bukan pasrah yang lemah, ini adalah pasrah yang sadar. Stoik menyebutnya sebagai penerimaan terhadap kenyataan. Tasawuf menyebutnya sebagai rida. Rida adalah kondisi ketika hati tidak lagi memberontak terhadap apa yang terjadi. Ia tetap berusaha, tetap berjalan, tapi tanpa amarah pada takdir. Di titik ini, sabar tidak lagi terasa berat. Sabar berubah menjadi ketenangan yang dalam. Mungkin saat ini kamu sedang berada dalam fase menunggu. Menunggu perubahan, menunggu jawaban, menunggu hasil dari usaha yang sudah lama kamu lakukan. Dan kadang menunggu memang terasa melelahkan. Namun, ingatlah satu hal yang sering dilupakan manusia, bahwa tidak semua hal yang berharga datang dengan cepat. Beberapa hal justru membutuhkan waktu karena hidup sedang menyiapkan kita untuk menerimanya. Karena jika sesuatu datang terlalu cepat, kadang kita belum cukup kuat untuk menjaganya. Kesadaran dalam sabar mengajarkan kita satu sikap sederhana: tetap berjalan, tetap tenang, tetap percaya. Karena waktu tidak pernah benar-benar melawanmu. Seringkali waktu hanya sedang menyelaraskan banyak hal yang belum kamu lihat. Jadi, jika hari ini hidup terasa lambat, jika jalan terasa panjang, jika hasil belum juga datang, mungkin bukan karena hidup menolakmu. Mungkin hidup sedang menumbuhkan akar di dalam dirimu. Akar kesadaran, akar ketenangan, akar kekuatan. Dan ketika akar itu sudah cukup dalam, hidup bisa mengangkatmu jauh lebih tinggi dari yang pernah kamu bayangkan. Sekarang, tarik napas perlahan. Sadari bahwa setiap fase hidup memiliki pelajarannya sendiri. Tidak semua proses harus kamu percepat. Tidak semua jalan harus kamu paksa. Terkadang yang dibutuhkan hanyalah satu hal sederhana: kesadaran untuk tetap sabar. Dan jika refleksi seperti ini terasa menenangkan bagimu, biarkan ruang hening ini terus menemani perjalanan batinmu. Karena di tempat ini, kita belajar melihat hidup dengan lebih dalam, lebih tenang, dan
Lebih sadar, jika kamu merasa narasi ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, kamu boleh tetap tinggal sejenak di ruang kontemplasi ini. Dan jika kamu ingin terus berjalan bersama perjalanan kesadaran seperti ini, kamu bisa ikut membersamai kanal ini, agar setiap kali dunia terasa terlalu bising, kamu selalu punya satu tempat untuk kembali. Sebuah ruang hening untuk mengingat kembali siapa dirimu sebenarnya.